Hai semua, perkenalkan nama saya Renan Triwata Raja, NPM 21053111005, Prodi Pendidikan Fisika Universitas Darmagung Medan, dengan dosen pembimbing Ibu Ika Trisni Simangunsuang SPD MPD. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang tes statistik non-parametrik. Tes statistik non-parametrik. Pada tahun 1942, istilah statistik non-parametrik pertama kali digunakan oleh Wolfowitz. Statistik uji non-parametrik merupakan cabang ilmu statistik yang mempelajari prosedur-prosedur dalam statistik inferensial, di mana tidak bergawing pada asumsi-asumsi yang khusus. Oleh karena tidak bergantung pada asumsi-asumsi tertentu, statistik non-parametrik bisa disebut statistik bebas distribusi atau uji bebas asumsi. Metode ini sering digunakan dalam penelitian sosial dengan data yang diperoleh adalah berbentuk kategori atau ranking. Uji statistik non-parametrik tidak membutuhkan parameter khusus dari populasi yang akan diamati dan tidak mensyaratkan distribusi data normal. Metode uji ini dapat digunakan untuk analisis data baik skala nominal maupun ordinal, karena biasanya data terbentuk ini tidak berdistribusi normal. Dari segi jumlah data, statistik non-parametrik umumnya digunakan untuk data berjumlah kecil atau N kurang lebih dari 30. Ciri-ciri statistika non-parametrik. Prosedur non-parametrik tahu fokus hanya pada beberapa karakteristik dibandingkan parameter populasi. Prosedur bebas sebesaran atau free distribution tidak terpaku pada asumsi distribusi data tertentu. Statistika non-parametrik kapan digunakan? Nah, data yang digunakan memiliki skala yang tidak memadahi untuk diuji secara parametrik. Asumsi penting data untuk diuji secara parametrik tidak terpenuhi Departemen Statistika atau IPB 2 One Sample Size Test atau uji tanda satu sampel. Digunakan untuk menguji apakah median pada data sama dengan media yang diharapkan. Disebut uji tanda karena data diubah menjadi serangkaian tanda positif atau negatif. Asumsi. Contoh acak saling bebas dengan median atau M tidak diketahui. B. Skala variabel minimal ordinal. C. Variabel yang diamati kontinu. Hipotesis. A. Dua sisi HO dibanding M sama dengan MO, H1 dibanding M kurang lebih atau sama dengan MO. B. Satu sisi HO dibanding M kurang lebih atau sama dengan MO, H1 sama dengan M lebih besar daripada MO. C. Satu sisi HO dibanding M atau lebih besar MO atau sama dengan MO, H1 dibanding M lebih kecil daripada MO. Kapan metode statistik non-parametrik digunakan? Kapankah metode statistik non-parametrik digunakan? Metode ini harus digunakan untuk situasi sebagai berikut. 1. Jika ukuran sampel sangat kecil hingga distribusi data tidak mendekati normal, dan jika tidak ada asumsi yang bisa dibuat tentang bentuk distribusi populasi yang terjadi sampel besar. 2. Jika menggunakan data ordinal, yaitu data-data yang diperingkatkan atau disusun dalam urutan. 3. Jika digunakan data nominal, yaitu data-data yang dapat diklasifikasikan dalam bentuk kata kategori, kemudian bisa dihitung frekuensinya. Keuntungan dan kekurangan statistik non-parametrik. Dalam penggunaannya, dalam bidang statistik non-parametrik memiliki keuntungan dan kekurangan. Keuntungan dari penggunaan statistik non-parametrik yaitu sebagai berikut. 1. Hanya memerlukan sedikit asumsi. Metode non-parametrik lebih relevan digunakan dalam situasi tertentu, sehingga kemungkinan penerapan ujinya lebih luas dan lebih kecil kemungkinan digunakan secara salah akibat adanya pelanggaran asumsi daripada metode statistik parametrik. 2. Asumsi pengujian statistik non-parametrik relatif lebih longgar. Statistik non-parametrik lebih sesuai diterapkan dibandingkan parametrik jika pengujian data menunjukkan
menunjukkan salah satu atau beberapa asumsi yang menjadi dasar uji statistik parametrik, misalnya terkait sifat distribusi data yang tidak terpenuhi. 3. Mudah dilakukan walaupun tidak ada perangkat lunak komputer, karena data dapat dianalisa secara manual dan untuk dapat memahami konsep dan metodenya tidak memerlukan dasar matematika serta statistika yang mendalam, sehingga metode ini disebut juga teknologi tepat guna yang dibutuhkan di berbagai negara berkembang termasuk Indonesia. 4. Meskipun data diukur dalam skala ordinal dan metode statistik non-parametrik dapat digunakan, sebaliknya tidak ada teknik parametrik yang bisa digunakan untuk data skala nominal. 5. Efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan metode parametrik untuk jumlah sampel yang sedikit, sedangkan kekurangan dari penerapan uji statistik non-parametrik adalah sebagai berikut. 1. Metode non-parametrik kurang memiliki kuasa dibandingkan parametrik jika asumsi untuk menggunakan uji parametrik terpenuhi dengan ukuran sampel yang sama, misalnya 2. Metode non-parametrik secara statistik kuat dibandingkan metode parametrik karena didasarkan pada asumsi yang lebih sedikit, sehingga fleksibilitas terhadap skala pengukuran variabel kadang-kadang mendorong peneliti memilih metode non-parametrik meskipun situasinya memungkinkan untuk menggunakan metode parametrik. 3. Penyederhanaan data dari skala baik rasio dan interval ke dalam data skala original atau nominal dapat menimbulkan pemborosan informasi yang dikumpulkan. 4. Meski memiliki konsep dan prosedur yang sederhana, pekerjaan hitung-menghitung manual dalam statistik non-parametrik membutuhkan waktu yang banyak, apalagi jika ukuran sampel yang akan dianalisis relatif besar. 5. Tidak dapat digunakan untuk menguji interaksi seperti dalam model analisis variansi dan tidak bisa digunakan untuk membuat prediksi seperti dalam analisis regresi karena asumsi distribusi normal tidak dipenuhi. Pedoman penggunaan statistik non-parametrik terbagi menjadi 3, yaitu pedoman statistik non-parametrik uji 1 sampel, pedoman statistik non-parametrik uji 2 sampel, pedoman statistik non-parametrik uji lebih dari 2 sampel. Pedoman masing-masing uji akan ditampilkan dalam bentuk bagan agar lebih memudahkan dalam membedakannya. 1. Pedoman statistik non-parametrik uji 1 sampel. Jumlah data 1, yaitu analisis univariat. 2. Analisa multivariat. Jenis data nominal, ordinal atau interval atau rasio berdistribusi tidak normal. Pedoman statistik Pedoman statistik non-parametrik uji 2 sampel. Jumlah data 1. Analisa univariat. 2. Analisa multivariat. Jenis data nominal atau ordinal atau interval atau rasio berdistribusi tidak normal. Statistik non-parametrik interval rasio atau distribusi normal berisikan statistik parametrik jumlah sampel 2 atau lihat hubungan antara sampel bukan 2 atau 1 atau lebih dari 3. Lihat modul lain hubungan antar sampel bebas atau uji minimal dan uji norm, hubungan uji Wilson, uji Seng, uji McNemer, uji marginal, homogeneity. 3. Pedoman statistik non-parametrik uji lebih dari 2 sampel jumlah data. 1. Analisis jumlah data 1. Analisa univariat. 2. Analisa multivariat. Jenis data yaitu nominal atau ordinal atau interval ratio distribusi tidak normal. Statistik non-parametrik yaitu interval atau rasio berdistribusi normal. Statistik parametrik jumlah sampel 3 atau lebih. Lihat hubungan antara sampel 1 atau 2. Lihat modul lain hubungan antar sampel bebas atau uji Kruskal-Wallis, uji median dan uji John-Hart Terpstra berhubungan, uji Friedman, uji konkordensi Kendall dan uji Cochrane. Jenis-jenis uji statistik dan parametrik. Beberapa uji non parametrik yang akan dibahas pada paper ini adalah non parametrik 1,
non parametrik 2 dan non parametrik 3. 1. Uji binomal. Uji binomal biasa digunakan untuk jenis penelitian deskriptif dan tujuan uji statistik untuk menguji perbedaan proporsi pada populasi yang hanya memiliki 2 buah kategori atau skala nominal berdasarkan proporsi yang berasal dari sampel tunggal. Langkah uji binominal. Untuk pengujian sampel kecil, A. Menentukan uji. 2. Menentukan pengamatan. 3. Mencari harga P dengan cara mengkonversi nilai X. D. Menjumlah semua harga P. E. Membandingkan harga P. 1. Jika derajat kesalahan yang digunakan 1%, maka uji hipotesisnya adalah A. Tolak HO apabila harga P lebih kecil atau sama dengan A 0,01. B. Terima HO apabila harga P lebih besar A 0,012. Jika derajat kesalahan yang digunakan 5%, maka uji hipotesisnya adalah A. Tolak HO apabila harga P lebih kecil dari A 0,05. B. Terima HO apabila harga B lebih kecil dari A 0,05. 3. Membuat kesimpulan dengan menerima atau menolak HO. Uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel memiliki kelebihan yaitu sederhana dan menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat lainnya, sehingga uji ini menjadi salah satu uji yang banyak digunakan dalam perhitungan uji non-parametrik. Uji median. Uji median merupakan uji yang digunakan untuk jenis penelitian komparatif dan memiliki prosedur yang paling sederhana untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif. 2 sampel independen dengan melihat apakah populasi tempat sampel berasal mempunyai median atau nilai tengah yang sama atau tidak. Asumsi yang digunakan dalam uji ini yaitu data terdiri dari contoh acak X1, X2, atau Xn. B. Skala pengukuran ordinal. C. Bersifat kontinu berubah yang diamatinya. D. Mempunyai bentuk sebaran. E. Jika 2 populasi mempunyai median yang sama, untuk setiap populasi peluang P, sebuah nilai pengamatan dan melebihi grand median adalah sama. Uji Mann-Whitney. Uji ini diperkenalkan oleh Mann-Whitney pada tahun 1947. Uji ini merupakan alternatif uji beda 2 rata-rata parametrik dengan menggunakan referensi distribusi T sampel atau sampel-sampel berukuran kecil. Berikutnya uji McNemar merupakan uji non-parametrik yang digunakan untuk menguji 2 buah populasi yang saling berpasangan atau dependen. Pada uji McNemar, kelompok subjek peneliti atau misalkan sekelompok orang memberikan suatu penilaian sebelum dan sesudah perawatan. Masing-masing subjek penelitian hanya memiliki 2 macam penilaian atau dikotomus oktomes untuk setiap perlakuan yang diberikan. Uji peringkat bertanda Wilson. Uji Wilson dapat digunakan sebagai alternatif dari uji Barrett sampel T, tes atau dependen sampel T. Tes uji Wilson bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata 2 sampel yang berpasangan dan berasal dari 2 populasi yang tidak diketahui distribusinya, atau dapat dikatakan untuk menguji perbedaan median 2 populasi berdasarkan median 2 sampel berpasangan. Sekian dari saya tentang penjelasan materi tes statistik non parametrik. Semoga kawan-kawan bisa dapat menerima kelebihan dan kekurangan dari video saya. Terima kasih.